kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Dan yang ketiga, perajin batik osing. Simak baik-baik video ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, ada gambar orang membatik, orang nelayan, dan petani. Nah, kegiatan apa saja yang kamu lihat dari gambar ini anak-anak? Nah, apa ya kira-kira tujuan dari kegiatan tersebut? Nah, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Dan bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita pelajari dulu peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Jadi anak-anak, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Nah, di sini tempat-tempat wisata adat juga menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Nah, ada beberapa desa adat yang ada di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Contohnya, ada desa adat Benadingada, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada desa adat Sade di Lombok. Ada juga desa adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Dan desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya. Ada pula desa adat Tarenyan di Bali. Juga ada desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, yang merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaannya dan keasliannya hingga saat ini. Nah, ada juga anak-anak desa adat Osing di Kemiren yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, desa Osing ini yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Nah, desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli dari masyarakat Banyuwangi. Nah, di sini desa Osing ini dia memiliki sebuah batik yang dikatakan sebagai batik Osing, pengrajin batik Osing. Nanti kita akan belajar tentang perajin batik Osing. Nah, anak-anak, setelah membaca dari paragraf-paragraf yang ada, nah, bagaimana sih cara meringkas teks tersebut? Nah, kita akan belajar cara meringkas teks eksplanasi. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, ringkasan itu merupakan intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Nah, coba kalian perhatikan ya langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Nah, untuk yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama, dengan baik ya. Kita memperhatikan teksnya. Untuk yang kedua, kita identifikasi pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Nah, perlu anak-anak ketahui kalau di kelas 5, pokok pikiran itu biasanya terletak di awal kalimat ya, awal paragraf pada kalimat tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menuliskan pokok pikiran yang kita temukan untuk di paragraf tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kemudian
setelah kita tulis pokok pikirannya, kita rangkai ya dengan kalimat-kalimat pokok pikiran tadi untuk menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah untuk difahami. Kemudian kita harus meriksa kembali kata-kata yang sekiranya belum sesuai dengan kosakata yang baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Ustazah rasa untuk meringkas teks eksplanasi ini sangat mudah ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang perajin batik osing. Nah, di video kali ini ada gambaran terkait dengan batik osing ya. Nah, di sini ada beberapa motif dari batik osing. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui perajin batik osing. Nah, di masyarakat osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Nah, untuk membatik sendiri bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin. Ya, seperti daun kerongkong, ya, sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, daun jati, daun jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Nah, salah satu motif batik di desa Osing ya yang sangat mendunia itu adalah motif gajah oling. Jadi anak-anak, masyarakat Osing itu punya cara yang khusus dan berbeda dengan yang lain untuk menjaga batik warisan dari nenek moyangnya atau leluhurnya, yaitu dimasukkanlah ke dalam sebuah toples kaca dan dipajang di dalam lemari kaca. Jadi batiknya itu anak-anak dimasukkan ke dalam toples kaca seperti itu ya. Nah, itu kenapa kok dimasukkan ke dalam toples Ustazah? Nah, iya, karena di situ ada kepercayaan dari warisan leluhurnya, ya. Jadi dijaga biar tidak sama dengan pengrajin batik yang lain. Alhamdulillah. Nah, anak-anak mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustazah guru tematik masing-masing kelas ya. Oke, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget play on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran.